Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Danu Aris selaku dosen pengampu pada mata kuliah Fikih Siasah. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari dengan NIM 212111245 dari program studi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3G. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pendekatan kajian fikih siasah dan perkembangan fikih siasah. Pendekatan kajian fikih siasah itu ada 3 macam. Yang pertama itu pendekatan normatif, kemudian pendekatan sosiohistoris, dan pendekatan filosofis. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama itu ada pendekatan normatif. Nah, dalam pendekatan normatif dalam kajian fikih siasah ini artinya itu pendekatan normatif itu suatu pendekatan yang memandang bahwasanya agama atau politik itu ajarannya itu langsung dari Tuhan, yang di dalamnya itu belum terdapat penalaran pemikiran. Namun perlu digarisbawahi bahwasanya untuk memahami manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya akal pikiran. Jadi di sini terdapat peran yang sangat penting, yaitu adanya fikih. Pendekatan yang selanjutnya yaitu pendekatan sosiohistoris. Nah, hal yang menarik dari pendekatan ini merupakan dua gabungan antara sosiologis dan sejarah sebagai cara pandang gitu. Karena demikian, untuk mengkaji dalam politik Islam itu terdapat kerangka yang sosiohistoris. Berarti di sini maksudnya itu melihat elemen-elemen dalam konteks politik Islam dari aspek sosialnya. Itu bisa berupa interaksi, kemudian struktur sosial, simbol, institusi, dan sebagainya. Selain itu juga bisa dilihat dari sisi kesejarahannya, bisa meliputi peristiwa dengan melibatkan beberapa unsur termasuk tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan filosofis. Nah, pendekatan filosofis di sini artinya itu merupakan cara pandang atau paradigma yang bertujuan untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di dalam atau di balik objek formalnya. Dengan kata lain, di sini pendekatan filosofis ini merupakan upaya yang dilakukan dengan sadar untuk menjelaskan apa yang dibalik sesuatu yang nampak tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu perkembangan kajian fikih siasah. Yang pertama ada periode klasik. Nah, ciri yang menandai bahwasanya perkembangan kajian fikih siasah pada masa klasik ini adalah adanya kemapanan yang terjadi di dunia Islam. Dilihat dari sisi politiknya itu, Islam memegang kekuasaan dan pengaruh di dunia internasional. Nah, pada periode ini terdapat dua dinasti. Yang pertama itu ada Bani Umayyah, yaitu pada tahun 661 hingga 750 Masehi. Kemudian ada Bani Abbas, yaitu tahun 750 hingga tahun 1258 Masehi. Nah, pada masa kekuasaan Bani Umayyah ini kajian fikih siasah itu belum muncul ya. Kemudian pada masa ini juga lebih mengarahkan kepada kebijaksanaan politiknya pada pengembangan wilayah kekuasaan gitu. Memang pada masa ini juga ada kelompok oposisi yaitu Khawarij dan Syiah. Namun perlu digarisbawahi bahwasanya pada Bani Umayyah ini tidak mempunyai pengaruh yang kuat. Kemudian kalau pemikiran dan gerakannya pun cenderung radikal dan ekstrim gitu dalam menentang kekuasaan Bani Umayyah. Kemudian kalau
pada masa Daulah Bani Abbasiyah itu barulah muncul adanya kajian fikih siyasah. Nah, namun kuatnya pengaruh negara tersebut, negara ini membuat kajian yang dikembangkan oleh para ulama itu ketika cenderung untuk mendukung kekuasaan gitu. Nah, ini yang terjadi pada kalangan ulama Sunni pada umumnya. Periode yang selanjutnya yaitu periode pertengahan. Nah, pada periode ini ditandai dengan hancurnya dinasti Abbasiyah di tangan tentara Mongol, yaitu pada tahun 1259 Masehi. Kemudian ada tokoh yang mengalami langsung terhadap kemunduran Islam, yaitu Ibnu Taimiyah pada tahun 1262 hingga 1328 Masehi. Nah, beliau ini mempunyai pemikiran politik. Nah, menurut beliau, beliau ini tidak memandang kalau imamah itu sebagai kewajiban yang syar'i, namun hanya sebagai kebutuhan yang praktis saja begitu. Syarat Quraisy bukan syarat untuk menjadi kepala negara, karena syarat untuk itu hanya dua saja, yaitu kejujuran dan kekuatan. Sedangkan Ibnu Taimiyah itu membolehkan bahwasanya terdapat dua pemerintahan dalam satu masa dan menolak adanya syarat suku Quraisy sebagai kepala negara. Tidak hanya Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun pun memiliki pemikiran dalam politik Islam. Nah, pemikiran politiknya itu terdapat pada kitab Al-Muqaddimah yang isinya itu bahwa hadis Nabi yang mensyaratkan suku Quraisy sebagai kepala negara adalah bersifat kondisional, karena mana saja bisa memegang posisi kepala pemerintahan Islam selama ia mempunyai kemampuan dan kecakapan. Pandangan dari Ibnu Khaldun itu muncul mengingat bahwa kondisi politik umat Islam di Spanyol itu dalam keadaan yang lemah dan terpecah. Selanjutnya yaitu periode modern atau kontemporer. Nah, pada periode ini ditandai dengan lemahnya dunia Islam di bawah penjajahan bangsa-bangsa barat. Hampir di semua negeri muslim itu di bawah imperialisme atau penjajahan dan kolonialisme barat gitu. Nah, di samping menjajah dunia Islam, barat itu juga mencoba untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran politik dan kebudayaan mereka. Nah, tentunya itu tidak lepas dari adanya pengaruh sekularisme yang masuk ke tengah-tengah umat Islam gitu. Terdapat sikap-sikap. Yang pertama itu ada sikap yang menimbulkan aliran integralisme yang menyatakan bahwasanya kalau Islam itu merupakan agama yang serba lengkap, mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk pada politik dan kenegaraan. Nah, mereka itu merujuk kepada teladan Nabi Muhammad SAW. Sikap yang kedua itu menimbulkan aliran sekularisme yang pada aliran ini itu dapat memisahkan kehidupan politik dari agama. Sementara kalau sikap yang ketiga itu dapat menimbulkan aliran simbiotisme. Nah, dalam aliran ini berpandangan bahwa Islam itu hanya memberi seperangkat tata nilai dalam kehidupan politik kenegaraan bagi umat Islam.